Pernahkah kalian merasa stuck? Merasa seperti ada tembok tak kasat mata yang menghalangi kalian mencapai impian? Mungkin kalian sudah bekerja keras, mencoba berbagai cara, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Kalau iya, kalian tidak sendirian. Banyak dari kita pernah merasakan hal yang sama. Tapi, pernahkah kalian berpikir jenggen-jenggen masalahnya bukan pada kurangnya usaha atau bakat, tapi pada sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang ada di dalam kepala kita sendiri. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah kunci rahasia yang bisa membuka potensi tak terbatas dalam diri kita. Mindset. Apa sih sebenarnya mindset itu? Gampangnya, mindset adalah cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Ini adalah sekumpulan kepercayaan, sikap dan asumsi yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Coba bayangkan mindset ini seperti kacamata yang kita pakai setiap hari. Kalau kacamata kita berwarna gelap, seluruh dunia akan terlihat suram. Sebaliknya, kalau kacamata kita jernih, kita bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas dan penuh warna. Mindset kita bekerja persis seperti itu. Seorang psikolog terkenal dari Universitas Stanford, Carol Dweck, telah meneliti tentang mindset selama puluhan tahun. Dalam bukunya yang luar biasa, Mindset, The New Psychology of Success, dia membagi mindset menjadi dua tipe utama. Fixed mindset atau pola pikir tetap, dan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Memahami perbedaan keduanya bisa jadi titik balik dalam hidup kalian. Mari kita bahas yang pertama, fixed mindset. Orang dengan pola pikir tetap percaya bahwa kualitas diri mereka seperti kecerdasan, bakat, dan kemampuan itu sudah given, sudah dari sananya, dan tidak bisa diubah. Ibaratnya, sudah takdir. Mereka berpikir, saya memang tidak jago matematika, atau saya tidak punya bakat seni. Kedengarannya familiar, karena keyakinan ini mereka cenderung menghindari tantangan. Kenapa? Karena tantangan membawa risiko kegagalan. Dan bagi mereka, kegagalan adalah bukti nyata bahwa mereka tidak cukup pintar atau tidak cukup berbakat. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar, tapi sebagai vonis akhir atas kemampuan mereka. Akibatnya, mereka lebih suka berada di zona nyaman, melakukan hal-hal yang sudah pasti mereka kuasai agar terlihat pintar dan kompeten. Ketika menerima kritik, mereka cenderung defensif dan menganggapnya sebagai serangan personal, bukan sebagai masukan untuk berkembang. Melihat kesuksesan orang lain pun bisa terasa mengancam, seolah-olah kesuksesan orang lain mengurangi jatah kesuksesan mereka. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya yang jauh lebih memberdayakan. Growth mindset. Orang dengan pola pikir bertumbuh percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui dedikasi, usaha keras, dan belajar dari pengalaman. Mereka tidak melihat kemampuan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai sesuatu yang bisa ditempa dan diasah. Seperti otot yang akan semakin kuat jika terus dilatih. Bagi mereka, tantangan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan kesempatan emas untuk bertumbuh. Mereka menikmati proses belajar dan tidak takut membuat kesalahan, kegagalan. Oh, itu bukan akhir dunia. Justru, kegagalan adalah guru terbaik. Mereka akan menganalisis apa yang salah, belajar dari situ, dan mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Mereka melihat usaha sebagai jalan menuju penguasaan, bukan sebagai tanda kelemahan. Kritik, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, karena mereka tahu itu adalah informasi berharga untuk perbaikan diri. Dan ketika melihat orang lain sukses, mereka tidak merasa iri, malah terinspirasi. Mereka berpikir, wah, keren. Kalau dia bisa, saya juga bisa belajar darinya dan mencapai kesuksesan saya sendiri. Coba kita ambil contoh nyata. Bayangkan dua orang siswa, sebut saja Adi dan Budi, keduanya mendapat nilai jelek di ujian matematika. Adi yang punya fixed mindset mungkin akan langsung berpikir, sudah kuduga, aku memang bodoh matematika. Percuma saja belajar lagi. Dia merasa putus asa dan mungkin jadi malas belajar matematika sama sekali. Di sisi lain, Budi yang punya growth mindset akan melihat nilai jelek itu secara berbeda. Dia mungkin berpikir, oke, nilai kali ini kurang bagus. Artinya cara belajarku kemarin belum efektif. Apa yang bisa aku perbaiki? Mungkin aku perlu lebih banyak latihan soal atau bertanya pada guru tentang materi yang belum aku pahami. Lihat,
Bedanya, respon yang sama sekali berbeda terhadap situasi yang sama. Adi menyerah, sementara Budi mencari jalan untuk menjadi lebih baik. Kira-kira, siapa yang punya peluang lebih besar untuk sukses di ujian berikutnya? Tentu saja Budi. Kekuatan growth mindset ini tidak hanya berlaku di sekolah, tapi di semua aspek kehidupan. Dalam karier, orang dengan growth mindset lebih mungkin untuk terus belajar skill baru, beradaptasi dengan perubahan, dan akhirnya mencapai posisi yang lebih tinggi. Dalam hubungan, mereka lebih bisa menyelesaikan konflik karena mereka melihat masalah sebagai sesuatu yang bisa diatasi bersama, bukan sebagai tanda bahwa hubungan itu tidak ditakdirkan. Bahkan dalam hal kesehatan, mereka lebih mungkin untuk tetap berpegang pada kebiasaan sehat karena mereka percaya usaha mereka akan membuahkan hasil. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah mindset bisa diubah? Jawabannya adalah, ya tentu saja bisa. Mindset bukanlah takdir yang terukir di batu. Otak kita memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplasticity, yang artinya otak bisa membentuk koneksi dan jalur baru sepanjang hidup kita. Ini berarti kita bisa secara sadar melatih otak kita untuk beralih dari fixed mindset ke growth mindset. Ini memang butuh waktu dan latihan. Sama seperti melatih otot di gym, tapi ini sangat mungkin dilakukan. Lalu, bagaimana caranya? Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita mulai terapkan hari ini juga. Pertama, sadari suara fixed mindset di kepala kita. Coba perhatikan pekaran-pekaran yang muncul saat kita menghadapi kesulitan. Apakah ada suara yang bilang, aku tidak bisa melakukan ini? Atau bagaimana kalau aku gagal dan terlihat bodoh? Langkah pertama adalah mengenali suara ini tanpa menghakiminya. Sadari saja kehadirannya. Kedua, tantang pikiran tersebut. Setelah kita menyadari suara fixed mindset itu, jangan langsung menerimanya sebagai kebenaran. Beri pilihan pada diri sendiri. Pikirkan bahwa kita punya pilihan untuk menginterpretasikan tantangan, kegagalan, dan kritik dengan cara yang berbeda. Ketiga, ganti dengan suara growth mindset. Ini adalah langkah kuncinya. Ketika pikiran fixed mindset bilang, aku tidak bisa, coba ganti dengan, aku mungkin belum bisa sekarang, tapi aku bisa belajar caranya. Ketika pikiran bilang, bagaimana kalau aku gagal? Ganti dengan, kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih bilang, ini terlalu sulit. Coba katakan, ini akan butuh waktu dan usaha, tapi aku akan mencobanya. Salah satu kata sakti dalam proses ini adalah kata belum. Coba tambahkan kata belum di akhir kalimat negatif kita. Aku tidak jago public speaking menjadi aku tidak jago public speaking belum. Aku tidak mengerti ini menjadi aku tidak mengerti ini belum. Kata kecil ini punya kekuatan besar. Ia membuka pintu kemungkinan dan mengubah pernyataan yang final menjadi sebuah proses perjalanan. Keempat, fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Seringkali kita terlalu terpaku pada tujuan. Entah itu nilai A, promosi jabatan, atau berat badan ideal. Orang dengan growth mindset belajar untuk mencintai prosesnya. Mereka menikmati tantangan belajar, proses memecahkan masalah, dan kegigihan dalam berusaha. Hargai usaha yang sudah kalian lakukan, bukan hanya pencapaiannya. Rayakan langkah-langkah kecil di sepanjang jalan. Kelima, carilah tantangan. Jangan lagi lari dari kesulitan. Mulailah melihat tantangan sebagai gym untuk melatih otak dan kemampuan kita. Ambil proyek yang sedikit di luar jangkauan kalian. Pelajari skill baru yang selama ini kalian anggap sulit. Semakin sering kita keluar dari zona nyaman, semakin kita percaya pada kemampuan kita untuk bertumbuh. Terakhir, belajarlah dari kegagalan dan kritik. Ubah cara pandang kita terhadap dua hal ini. Saat gagal, tanyakan pada diri sendiri, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari sini? Saat menerima kritik, dengarkan dengan saksama. Cari kebenaran di dalamnya yang bisa membantu kita menjadi lebih baik, bahkan jika cara penyampaiannya kurang enak didengar. Mengadopsi growth mindset adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari di mana fixed mindset kita kembali muncul dengan kuat, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kesadaran untuk terus berlatih dan mengarahkan kembali pola pikir kita ke arah pertumbuhan. Ingat, potensi dalam diri kita itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Seringkali, yang membatasi kita bukanlah kurangnya bakat atau kesempatan, tapi keyakinan yang kita pegang tentang diri kita sendiri. Dengan mengubah kacamata yang kita pakai, dengan beralih dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh,
kita bisa membuka pintu menuju versi terbaik dari diri kita. Kita bisa belajar apa saja, mengatasi rintangan apapun, dan mencapai impian yang tadinya terasa mustahil. Jadi, mulai hari ini, mari kita pilih untuk percaya pada kekuatan usaha, merangkul tantangan, belajar dari kegagalan, dan terus tumbuh setiap harinya. Karena hidup bukanlah tentang membuktikan seberapa hebat kita, melainkan tentang menjadi lebih hebat dari diri kita yang kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan percikan inspirasi untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.